Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Ibu Irma gimana? Alhamdulillah saya baik, Pak. Terima kasih nih, Pak, sebelumnya karena Oke. sudah memberikan kesempatan pada saya untuk belajar Mm-mm. bagaimana praktik-praktik yang Pak Arif lakukan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika Bapak sekarang diberikan amanah sebagai kepala sekolah di Baik. SMK 1 Kota Kota Tangerang ya, Tangerang. Pak Baik. ya. Terima kasih Bapak, izin perkenalkan saya Irma Sarahayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Bapak. Baik. Di dalam salah satu tugas pendidikan guru penggerak ini, saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan, Bapak. Baik. Jadi mohon izin Bapak Monggo Pak Arif silakan. berkenan berbagi ya, Pak ya. Ya, silakan Bu Irma. Yang Semoga sukses. pertama nih Pak, selama ini bagaimana Pak Arif dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Baik. Makasih Bu Irma. Mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk apakah dilema etika atau rujukan moral ya. Jadi gini Bu, yang pertama kalau kami ya di sekolah yang lakukan adalah menguji keputusan itu benar atau salah gitu ya. Kita uji dulu nih, ini keputusan ini benar atau salah daripada kasus-kasus tersebut. Nah, untuk menguji benar atau salah itu yang kami lakukan antara lain yang pertama adalah menguji legal atau menguji dari segi hukumnya atau dari segi regulasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kita uji yang pertama itu sudah jelas, oh ini melanggar hukum atau melanggar regulasi, berarti itu sudah pasti kan salah, gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya memang secara regulasi nggak ada masalah, berarti itu masih bisa kita lanjutkan seperti itu. Yang kedua, selain uji legal, kita uji intuisi namanya. Nah, atau bahasa sederhananya tindakan putusan yang kita hasilkan itu sesuai atau enggak, atau sesuai atau berlawanan apa enggak nih, gitu. Dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau dengan nilai-nilai yang kita yakini, gitu. Selain uji regulasi atau dari segi legal formalnya, hukumnya, yang kedua adalah dengan uji intuisi. Kemudian kita juga dengan uji publikasi namanya, ya uji publikasi. Kalau ini kita harus merefleksikan diri yang kita rasakan gitu ya. Bila keputusan ini kita publikasi atau kita expose gitu ya, ini akan menjadi viral enggak? Akan menjadi di mata masyarakat itu akan baik atau tidak? Gitu kan kita uji tuh di uji publik namanya seperti itu. Nah, kalau sudah kita publikasi ternyata itu kita merasa tidak nyaman gitu ya atau kurang baik ya. Nah, bisa jadi masalah itu adalah salah gitu kan, bukan yang benar gitu. Walaupun mungkin menurut kita tuh benar, tapi ketika kita diuji publik ternyata kok banyak sentimen negatif dari teman-teman di sekolah atau dari masyarakat, berarti kan bisa jadi itu salah gitu. Dan yang terakhir biasanya pakai uji panutan atau uji kalau dalam birokrasi dalam sekolah atau uji atasan lah. Jadi kita bayangkan apabila kita mengambil keputusan seperti ini, kira-kira atasan kita, kalau dalam hal ini kalau saya kepala sekolah berarti KCD atau kepala dinas, membenarkan atau enggak gitu. Nah, atau menyalahkan atau enggak. Nah, jadi ada legal formalnya, regulasi, kemudian ada uji intuisi, kemudian publikasi ya, dan terakhir dengan uji panutan. Dalam hal ini kita panutan kita kan atasan kita seperti itu. Paling seperti itu, Bu. Baik, terima Ya. kasih Pak Arif jawabannya. Jadi bisa saya tangkap untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan dilema etika dan yang mana merupakan bujukan moral terlebih dahulu dengan membaca situasi itu ya Pak ya. Baik. Membaca dari uji legalnya, apakah situasi tersebut ada unsur pelanggaran hukumnya kah? Betul, Seperti itu. Ataukah ada dua nilai yang sama-sama benar di dalam kasus tersebut. Kemudian jika nanti mengambil keputusan A atau keputusan B, bagaimana pandangan publik terhadap sekolah gitu ya Pak ya. Dan terakhir di uji panutan seperti itu Pak. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Baik. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kami ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi ya, yang Betul. sama-sama benar atau dilematika ya. Nah, biasanya yang pertama saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dulu. Ya, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian kita tentukan nih dalam kasus ini siapa-siapa aja yang terlibat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, biasanya saya mengajak diskusi dengan para wakasek atau kajur yang ada di sini dan beberapa guru senior bisa saya libatkan tuh. Jadi para wakasek manajemen ya, para kajur dan beberapa guru senior yang ada di sini, gitu. Nah, kemudian setelah itu baru proses kita ambil keputusan. Seperti itu Jadi ya. Jadi memang untuk pengambilan keputusan itu melibatkan beberapa pihak ya Pak ya. Tidak murni keputusan pribadi Kepala sekolah, kepala iya. sekolah. Iya. Dan sebelumnya dilakukan pengumpulan fakta terlebih dahulu ya Pak ya. Fakta yang relevan. Mm-mm. Kemudian kita tentukan siapa aja yang terlibat nih kira-kira dalam kasus ini ya. Apakah mungkin dari unit ini, bidang ke ini ya. Kalau yang tidak terlibat biasanya tidak kita libatkan gitu untuk mengambil keputusan gitu. Kalau di prakteknya boleh Bapak ceritakan Pak, apa namanya, selama ini mungkin ada satu case yang ya merupakan dilema antara benar dan benar. Tentunya kan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah bermain kan di sini. Iya, paling apa ya kalau yang sekarang-sekarang ini sih kayaknya nggak begitu ada ya. Tapi kayak yang pengalaman sebelumnya yang benar dengan benar ya, paling terkait dengan apa ya? Terkait dengan siswa kali ya, tergantung dengan siswa waktu itu ya. Pada saat itu mungkin apa namanya kegiatan sih ini dengan kegiatan apa namanya ekskul gitu ya. Ekskul misalnya memang ini jadi gini kan, kalau di kita ya di sekolah negeri itu memang tidak boleh ada pungutan ya. Betul. Nah, semua dibiayai oleh dana bos gitu kan. Ada satu pihak ya dalam satu tim juga di siswaan itu memang ingin melaksanakan kegiatan free gitu atau memang dengan menggunakan dana bos. Gitu kan. Tapi di satu pihak yang lain kita butuh memang yang harus dikeluarkan oleh siswa atau partisipasi dari siswa untuk kegiatan ekskul ini gitu. Dan memang kan kedua-duanya ini punya alasan yang baik dan benar juga ya. Tapi memang harus tetap diambil keputusan pada saat itu. Dan saya tadi ya, kita memang waktu itu agak lumayan debat panjang juga sih. Kita harus menambah ya, kegiatan ini sekian gitu kan. Dan kayaknya kita bisa jalankan tanpa harus partisipasi dari masyarakat. Dan saat itu keputusannya kita ambil ya udah tanpa ada partisipasi masyarakat dan kita tetap jalankan gitu kan, LDK waktu itu. Ya baik, terima kasih Bapak, sangat agak sensitif dengan uang gitu. Betul, akan menjadi pembelajaran juga bagi saya gitu loh Pak untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Iya, itu sebenarnya apa ya? Saya bilang tadi itu dua-duanya benar karena punya alasan yang tapi ketika memang saya pikir ketika nanti diuji publik, nanti mungkin dari masyarakat, dari media dan sebagainya khawatir nanti negatif ya, kemudian diuji. Saya bilang tadi uji ke atasan kita nanti mungkin dapat saya ada pertanyaan lagi, teguran dan seterusnya. Nah itu makanya dari situlah saya ambil keputusan udahlah kita nggak usah, kita tetap jalan walaupun memang serba terbatas gitu. Dan akhirnya pun pihak yang memang tadi mengusulkan untuk ada tambahan biaya pun menerima juga dengan keputusan itu karena memang untuk kebaikan bersama sih. Nah, berarti memang poin utamanya langkah-langkah yang sudah dilakukan itu buat kebaikan bersama gitu ya Pak ya. Meminimalisir terjadinya apa ya konflik di selanjutnya. Iya. Kemudian Bapak yang ketiga, dilihat dari langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini Pak. Dari mulai mungkin yang pertama mengidentifikasi gitu ya Pak ya, sampai nanti
Bapak memilih untuk mengambil keputusan yang A daripada mengambil keputusan yang B. Seperti Baik. itu, Pak. Oke. Terima kasih. Ini guru pengarangnya ya, agak luar biasa nih pertanyaannya. Baik, langkah-langkah untuk menguji putusan dalam situasi dilema etika ya. Memang terkadang menggiring kita ke dalam situasi yang bertentangan ya, tadi seperti itu ya. Nah, ada beberapa langkah mungkin yang saya lakukan ini karena berdasarkan teori yang pernah saya dapat juga, betul saya juga dari guru penggerak itu, guru penggerak, dan insya Allah saya implementasi ya di jabatan saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, nah ini saya sambil review lagi ya, mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, gitu ya, kita kenali dulu, gitu ya. Yang kemudian yang kedua, kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, gitu. Kemudian berikutnya kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, gitu ya, dalam situasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian benar atau salah, ya, kita uji benar atau salah. Ada tadi saya sebutkan di awal, tadi ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada pengujian paradigma benar atau salah, benar lawan benar, gitu ya. Kemudian yang berikutnya melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya melakukan investigasi opsi trilema, kemudian baru mengambil buat keputusan seperti itu. Paling seperti itu. Dan itu sesuai dengan teori yang saya dapat waktu. Memang bagus ya ilmunya pada saat saya mengikuti guru penggerak waktu itu angkatan 7 ya, itu sih. Betul, luar biasa Bapak, berarti dari teori di guru penggerak angkatan 7 itu langsung diimplementasikan ya Pak. Sambil saya belajar guru penggerak, sambil jadi kepala sekolah pertama kali waktu itu. Luar biasa, berarti emang sudah menyerap, sudah memahami itu ya Pak ya. Insya Allah, walaupun banyak yang lewat itu. Baik Pak Arief, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Baik, yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya. Kalau saya ya, hal yang efektif itu yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan analisa secara mendalam. Nah, analisis secara mendalam, kemudian melihat masalah itu ya dalam berbagai sudut pandang yang ya cakupannya lumayan luas lah. Jadi berbagai perspektif seperti itu. Paling seperti itu kalau saya. Jadi memang dibutuhkan analisa mendalam dulu ya Pak. Betul. Dari satu kasus sebelum kita mengambil keputusan. Betul. Gitu Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan atau menjadi tantangan Pak Arief dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan terberatnya nih Pak. Tantangan terberat. Oke, baik ini. Ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika diantaranya ya berdasarkan pengalaman ya. Nah, saya itu harus bisa mengambil keputusan dengan melihat efek yang akan ditimbulkan di masa depan. Tadi mungkin saya sudah sempat singgung ya. Jadi efeknya kira-kira seperti apa nih kalau saya mengambil keputusan. Nah, selain itu saya juga berusaha bagaimana menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan, gitu ya. Bagaimana saya harus tetap konsisten menjalankan langkah-langkah dalam mengambil keputusan bijak tanpa terburu-buru, itu juga penting. Kemudian tantangan yang paling berat adalah ketika saya harus banyak mendengarkan masukan dari berbagai pihak ya, terutama dari guru-guru senior yang kerap kali memaksakan pendapatnya untuk diterima gitu ya, atau masukannya untuk diterima gitu. Itu yang paling berat. Jadi ada guru-guru senior ketika kita dalam diskusi dia punya masukan atau punya ide dan memaksakan untuk disetujui. Itu yang paling berat kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman. Karena dari segi pengalaman, dari segi argumentasi, dan paling jadi senjata tuh dari senioritas, mereka kan lebih punya ya, berdasarkan karena dia senior, jadi dia tuh
Ini harus seperti ini. Nah, itu yang paling berat kalau menurut saya tantangan di kepala sekolah. Jadi memang untuk memutuskan mengambil keputusan A atau B ini diperlukan apa ya, kematangan emosional ya Pak ya, Iya, sepertinya. seperti itu. Ini Bagaimana udah masuk lagi nih ke materi berikutnya. iya, bagaimana menanggapi guru-guru yang senior tadi, Betul. bagaimana seorang kepala sekolah bisa memikirkan efek jangka panjangnya, Betul, memprediksikan, luar biasa Pak Arif. Ternyata memang mengambil keputusan bukan hal yang mudah gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus itu terjadi, ataukah ada jadwal-jadwal tertentu untuk Bapak menyelesaikan? Atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Saya laksanakan aja ya. laksanakan? Jadi terus terang kalau di kami ya di sini di SMP 1 itu nggak ada jadwal khusus ya. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu. Nggak ada jadwal khusus seperti itu. Nah, namun saya selalu mengupayakan apabila saya hadapi pada situasi dilema etika, gitu ya. Nah, saya akan menjalankan prosedur yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya gitu ya, yang tadi Ibu tanyakan gitu, agar semua masalah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu tanpa harus mengganggu dan berlarut, paling seperti itu. Nah, selain itu saya juga sering ngajak teman-teman manajemen ya, para wakasek, para kajur atau mungkin kepala unit yang lain untuk sering brainstorming atau brainstorming itu kayak uji kayak curah pendapat lah seperti itu. Kita sering ada brainstorming gitu kan sama teman-teman, tapi memang tidak khusus jadwal untuk memecahkan masalah ini, enggak gitu kan. Masalah kan kita juga nggak tahu kan ada datanya kapan kan begitu. Paling brainstorming para wakasek, para kaprok dan manajemen lain untuk membahas tentang perkembangan situasi yang ada di sekolah gitu ya. Dengan tujuan ya apabila misalnya ada satu masalah gitu ya terjadi dilematika gitu ya, saya itu sudah mendapat informasi yang cukup gitu kan. Kita sering brainstorming ini seperti ini ya, masalah apa nih, ini seperti apa nih, kita sudah dapat informasi yang banyak cukup. Ketika nanti ini muncul, kita sudah ada referensi, sudah ada informasi yang cukup lah untuk mengambil keputusan, sehingga ketika masalah itu atau dilematika itu datang, tinggal eksekusi aja gitu. Jadi nggak terlalu lama, nggak terlalu mikirkan lagi, karena sudah sering gitu kita lakukan curah pendapat atau brainstorming seperti itu. Jadi memang sebenarnya nggak ada jadwal khusus ya Pak untuk menyelesaikan, akan tetapi Bapak secara kontinu melakukan curah pendapat dengan para tim manajemen untuk mengumpulkan fakta-fakta yang mungkin nanti berpotensi ada kasus yang bisa menggunakan fakta tersebut. Jadi kita sudah ada referensi aja. Oh iya, ternyata misalnya suatu saat nih ada muncul masalah ini nih, kita mau bagaimana? Oh ya, kita kan sudah pernah diskusi masalah itu, tinggal kita eksekusi saja seperti itu. Jadi dalam hal ini memang hubungan antar kepala sekolah dengan manajemen itu harus sinergi positif ya Pak ya. Betul, kompak juga nih, penting sih harus kompak. Gitu. Harus kompak, iya. Biar tidak ada miss ataupun ya salah persepsi gitu kan Pak. Dan keterbukaan gitu Pak tentunya. Kayaknya Bu Irma udah cocok jadi kepala sekolah juga. Amin. Tapi sebenarnya ngomongin kepala sekolah, saya sendiri itu memang awal niat CGP itu buat belajar sih Pak. Oh gitu ya. Nah, karena saya penasaran sebenarnya ini kan perubahan paradigma pembelajaran itu kan sangat luar biasa ya Pak. Sedangkan saya rasa saya sendiri itu kuliah di tahun 2010 itu udah ketinggalan jauh nih Pak. Lulusnya 2010 atau masuknya Pak? Masuk 2010, lulus 2014. Masih muda berarti ya. Hanya angka Pak. Masih perlu belajar. Makanya saya pengen tahu sebenarnya seperti apa sih yang sekarang terjadi. Malah di materi yang Ibu pelajari di guru penggerak itu bagusnya kalau menurut saya itu didapatkan oleh semua guru. Gitu, bukan hanya guru penggerak, calon guru penggerak aja. Kalau semua guru yang ada di Indonesia dapat materi ini dan belajar ini, saya yakin Indonesia luar biasa sih. Iya Pak, sangat bagus sebenarnya. Hanya CGP aja loh saya. Dan itu hanya paling persentase 10% dari semua guru yang ada di Indonesia kan nggak sampai itu juga paling. Dan beban moral tersendiri Pak bagi saya kalau
lulus ya. Kalau di sekolah selalu jadi ini ya, jadi ini, enggak ada niatan buat seperti itu sih sebenarnya Tapi gitu. kalau jadi nggak masalah juga sih. Tergantung Masalah. bagaimana jalan takdir aja sih Atau Pak. pengawas kan dua. Sekarang gitu jadi pengawas atau kepala sekolah ya harus juga bergerak. Kalau nggak punya juga bergerak nggak bisa. Iya Pak. Sekarang begitu. Betul. Tinggal kita lihat kan. Seperti apa. Dan Baik. kayaknya luar biasa. Siap. Gitu. Terima kasih Bapak, mohon doanya saja. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih Pak? Faktor yang mempermudah atau membantu. Ataupun mungkin seseorang Iya, gitu ya. betul. Pasti ada gitu ya. Kalau nggak mungkin saya juga menyelesaikan masalah sendiri ya. Yang paling banyak membantu, yang paling banyak tuh yang pertama pasti ring satu saya atau para wakasek gitu. Para wakasek saya pasti paling sering saya mintai pendapat, paling saya sering ajak diskusi gitu ya. Kemudian selain para wakasek juga para kajur juga, tergantung kalau masalahnya di jurusan ya paling saya sering diskusi sama para kajur gitu ya. Ya paling 2 unit itu sih, di para wakasek atau para kajur, dan ya mungkin ada juga di TU ya, kepala TU. Itu juga jarang sih. Banyak kan sih di masalah sekolah kan terkait dengan kegiatan inti pembelajaran ya paling para wakasek. Wakasek, betul. Seperti itu yang membantu saya dalam mengambil keputusan gitu kan. Nah, samping itu saya juga sering konsultasi dengan para kepala sekolah yang lain juga gitu ya, dengan masalah yang senior, terutama dengan yang senior tapi sekolah-sekolah negeri ya, karena kan untuk masalah sekolah negeri mungkin relatif hampir sama gitu kan dibandingkan sekolah swasta gitu kan. Saya sering konsultasi, sering diskusi dengan kepala sekolah-sekolah di negeri di Kota Tangerang gitu, atau kadang-kadang juga ya kita kan sama satu KCD dengan Tangsel ya, sama teman-teman kepala sekolah di Tangsel juga sering diskusi juga seperti itu. Jadi penting juga ya Pak bangun relasi antar kepala sekolah gitu. Kita ada organisasi. Kita ada organisasi namanya MKKS ya, MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Kan kalau dulu di guru kan ada MGP, nah kita ada MKKS. Nah, wadah itu kita biasanya kalau misalnya masalah, apalagi kalau misalnya masalahnya itu dari eksternal ya, kita diskusi bareng-bareng tuh, gitu. Pokoknya ya pasti ada baik itu individu perorangan atau mungkin tim ataupun mungkin organisasi itu sangat besar ya peranannya dalam membantu pengambilan keputusan untuk ya tadi dilematika atau mungkin masalah-masalah yang lain seperti itu. Jadi kalau saya bisa menangkap untuk pengambilan keputusan ini nggak hanya pribadi kepala sekolah, akan tetapi juga melibatkan para wakasek, kemudian juga di lebih besar lagi relasi antar kepala sekolah. Kan terkadang mungkin ada beberapa yang sama situasinya gitu ya Pak ya, sarana berbagi. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan yang terakhir dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang mungkin nanti bisa saya contoh juga nih Pak. Baik, pembelajaran. Terus terang ya Bu ya, jadi saya kan kepala sekolah juga belum lama ya, baru 1,5 tahun lah kurang lebih, 1,5 tahun ya tadi. Jadi belum banyak pengalaman yang memang saya harus ambil keputusan dalam kasus dilematika ya, mungkin dihitung itu ya mungkin baru 5-6 kali lah yang benar-benar ya, yang benar-benar. Tapi kalau yang hanya selintas mungkin nggak saya hitung, tapi yang benar itu masih 5-6 kali itu yang harus saya ambil keputusan dalam situasi dilematika. Nah, saat keputusan saya ambil gitu ya, mungkin ada pihak ataupun tim manajemen yang kecewa ya, karena memang yang bersangkutan tuh menganggap apa yang diinginkan gitu ya itu sudah benar ya, bahkan sangat benar ya gitu ya dari manajemen itu, walaupun nampak kecewa, yang saya sangat senang ya teman-teman di sini tuh tidak menunjukkan kekecewaan yang terlalu berlarut ya, walaupun misalnya gini ada masalah yang memang dia nggak benar, kemudian ya kalian agak benar, kan saya harus ngambil salah satu dong, Iya, mungkin betul. dua-duanya kan. Betul. Ketika saya ambil keputusan ini, si A ini kecewa dengan apa yang itu,
Ada itu dia pertama senior, dan dia sudah menganggap yakin betul harusnya dia yang dipilih gitu ya. Itu saat itu memang nggak, tapi dia tidak berlarut. Ya, dia bisa menerima, dan itu yang lumayan saya agak tenang juga sih dengan kondisi yang ada di sini gitu ya. Jadi beberapa setelah saya ambil kebijakan itu, semua tim, bahkan satu berarti sebenarnya warganya saya warga sekolah tuh sudah bisa menerima dengan baik, dengan senang hati, dan semua juga berjalan normal gitu kan, tidak tidak ada masalah seperti itu kan ya. Saya bilang saya ambil keputusan yang paling sedikit banget hambatan atau friksinya setelah saya ambil, dan itu alhamdulillah sudah berjalan. Nah, pembelajaran yang sangat penting bagi saya adalah bagaimana kita tetap harus merangkul semua pihak ya Bu ya. Kita merangkul semua pihak yang ada di sekolah, kemudian semua warga sekolah. Nah, baik mereka yang pro ya terhadap keputusan kita maupun yang kontra gitu kan. Yang kontra ini kan pikiran kan mereka juga saya benar juga loh. Gitu kan kontra ya. Betul. Ya kita harus merangkul semua itu, kayak yang pro yang kontra ya kita rangkul gitu kan. Nah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik sih. Insya Allah pengalaman saya sih sampai dengan saat ini sih tidak pernah ada hal-hal yang membuat bergejolak luar biasa. Di sini aman sih insya Allah. Nah, saya menyadari bahwa sebagai pemimpin kita harus cerdas ya, kita harus konsisten gitu ya, juga akomodatif. Nah, ini kata penting, kita harus akomodatif dalam mengambil keputusan gitu ya. Namun di sisi lain juga kita tidak boleh melupakan nilai kebijakan yang merupakan inti dari semua kehidupan gitu ya. Nah, memang akan ada nilai yang bertentangan, namun keputusan tetap harus diambil, dan kepiawaian kita inilah ya, kepiawaian kita ini ya untuk melakukan pengambil keputusan itu memandu kita untuk ke jalan yang mungkin yang dianggap tepat. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Tadi saya belajar bagaimana Pak Arief sebagai kepala sekolah di SMK besar ya Pak, Besar ya? Di salah satu kota Tangerang. Itu bagaimana Bapak mengambil dengan mengidentifikasi dulu nilai-nilai apa yang bertentangan, membaca situasi, kemudian melibatkan semua pihak yang memang terlibat di dalam situasi tersebut. Kemudian tadi juga ada berkolaborasi baik dengan rekan yang ada di dalam satu tim manajemennya maupun dengan di MKKS di luarnya, seperti itu Bapak. Kemudian yang terakhir banget yang memang saya dapatkan dari Bapak, tadi Bapak berbicara mengenai mengakomodasi kepentingan ya Pak, baik yang pro maupun yang kontra. Ini ya saya anggap bukan hal yang mudah ya Pak untuk mengakomodasi itu, apalagi terkadang kita sebagai pribadi itu sebenarnya nggak mau memilih itu gitu kan Pak, tapi bagaimana memang sudah diputuskan, sudah didiskusikan dan disepakati bersama, ya mau bagaimanapun ya Bapak selaku kepala sekolah ya merangkul semua pihak. Ya wajib begitu, harus begitu. Iya Pak. Nanti Ibu Irma kalau jadi kepala sekolah pasti nanti akan mengalami. Iya Pak. Luar biasa. Amin ya, saya amin ya. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Pak Arief sudah berkenan berbagi pengalaman dan ilmunya yang sangat luar biasa ini. Sukses terus ke depannya Bapak, semakin dipermudah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kota Tangerang ini. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Sarahayati, calon guru penggerak angkatan 10 dengan fasilitator Ibu Eka Susanti Bapak. Iya. Mohon izin Bapak, saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Salah satu penugasan di dalam program guru penggerak ini adalah wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak.
Iya, Tentunya Pak Abbas sudah berpengalaman sebagai kepala SMK 2 Kota Tangerang Selatan itu kan banyak situasi-situasi di mana situasi tersebut itu mengharuskan Bapak untuk mengambil sebuah keputusan, iya, gitu ya Pak ya. Entah itu situasinya mungkin dilema antara benar dan benar, maupun situasinya benar dan salah. Seperti itu Bapak. Mohon izin Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? iya. Terima kasih sebelumnya Bu Irma ya. Saya ucapkan selamat sudah mengikuti tahapan calon guru penggerak ya. Terkait tadi pertanyaan dilema etik ya yang dihadapi sesungguhnya bagi kepala sekolah yang rentan sekali itu di sekolah besar di kota-kota besar seperti SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan penyangga ibu kota itu adalah momen saat PPDB, di mana di sana kan ada istilah bertentangan antara individu dengan versus kelompok gitu. Jadi ada dalam hal ini lembaga dan kelompok ya kepala sekolah dan berhadapan dengan kelompok masyarakat yang ada di sekitar lingkungan itu yang dihadapi. Berarti dari yang Bapak sampaikan terkait dengan proses PPDB yang terjadi ya Pak ya, di mana sekolah berhadapan dengan kelompok masyarakat ataupun kelompok yang lebih besar lagi. Kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Terkait tadi ya, tetap ya kepala sekolah lebih bagaimana tadi skala prioritas, terus juga melihat manfaat dan madorotnya. Ya, jadi ketika ada dua kepentingan yang dalam sekilas tampak benar semuanya, tetap jadi diambil ya apa istilahnya paling kecil konfliknya gitu. Jadi ada skala prioritas, juga ada win-win solution. Jadi nggak bisa dua-duanya diambil, tetapi tetap harus diprioritaskan yang paling utama dari permasalahan itu dan dipilih yang paling terkecil dampak buruknya gitu. Karena setiap kebijakan itu memiliki efek domino, tetapi dipilih yang terkecil permasalahan yang akan timbul. Terima kasih Bapak. Berarti dilihat dari skala kebermanfaatannya ya Pak ya. Mana-mana yang manfaatnya lebih besar dan mudaratnya lebih kecil itu yang akan diambil. Benar seperti itu Pak? Iya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk memilah-milah manfaat yang lebih besar dan mudarat yang lebih kecil tadi Pak? Ya, terkait tadi ya, lebih kepada identifikasi masalah ya. Jadi dipetakan permasalahan-permasalahan, titik permasalahannya. Setelah ditemukan akar permasalahan, itu kita ini ya dimusyawarahkan karena nggak mungkin seorang pemimpin bisa kebijakannya bisa maksimal atau sesuai dengan kebutuhan tanpa juga mendengar pihak-pihak lain ya, dalam hal ini para pembantu ya. Walaupun otoritas penuh, kebijakan tetap endingnya nanti di kepala sekolah, tetapi setidaknya kepala sekolah juga mempertimbangkan suara-suara dari luar. Jadi ada pemetaan apa akar permasalahannya untuk spesifik supaya diketahui akar masalahnya di mana. Jadi diidentifikasi permasalahannya, setelah itu dimusyawarahkan dengan tim. Ya, ini sebagai istilahnya informasi awal untuk mengambil keputusan bagi seorang kepala sekolah, top leader, seperti itu. Berarti memang langkah-langkahnya itu identifikasi sangat penting ya Pak ya. Identifikasi, kemudian Bapak punya tim sendiri untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengambil keputusan bersama. Iya, seperti itu.
Baik Bapak, terima kasih. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, sungguhnya gini ya, permasalahan itu ya yang paling efektif adalah tadi ya, kepala sekolah ketika ngambil keputusan itu tadi mendengarkan juga suara-suara tadi para pembantu ini tuh. Jadi proses pengamatannya secara apa istilahnya akurat, terus juga memperhatikan, mempertimbangkan juga suara masukan dari pihak eksternal sebagai bahan dasar ataupun bahan baku mengambil keputusan. Jadi pada poinnya keputusan yang paling efektif adalah keputusan yang dihasilkan berdasarkan tadi pertimbangan, memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak eksternal, tidak semata bersikap otoriter gitu. Sehingga hasilnya juga bisa dirasakan kebijakan itu memang kebijakan tim yang apa istilahnya dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jadi karena kepemimpinan itu juga dibutuhkan apa istilahnya network kolaboratif ya. Jadi kepemimpinan kolaboratif sungguhnya yang tepat dan efektif untuk membuat keputusan. Walaupun memang finalnya ada di kepala sekolah, tapi tetap unsur fungsi daripada tadi apa kolaborasi itu juga tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Betul Pak, berarti memang harus ada kolaborasi, terjalin komunikasi yang baik gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian tantangannya apa nih Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematis seperti ini. Iya. Kalau tantangan kan biasanya kan gini ya, yang paling sering dihadapi ya kalau kasus dilematik kan tadi ya paradigma ya. Paradigma, mindset, pola pikir individu ataupun kelompok gitu. Jadi pola pikir yang tadi masih terbelenggu dengan kultur yang kurang baik gitu misalkan, atau tadi apa istilahnya pola pikir yang kadang mengedepankan egoisme gitu. Tidak memperhatikan apa istilahnya pola pikir yang positif kan tadi tentu ketika mengusulkan atau berkeinginan itu tentu kan berpikir bagaimana untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau egoisme pribadi atau kepentingan pribadi, paradigma yang sempit kan cenderung memaksakan kehendak itu lebih kepada mengedepankan kepentingan pribadi tapi bukan untuk kepentingan kemajuan sebuah organisasi. Seperti itu. Jadi tantangan terbesar ada di paradigma Iya. masing-masing individunya gitu ya Pak. Iya. Yang dimiliki timnya Pak. Iya. Oh, tim itu. Jadi lebih kepada paradigma sempit tadi itu juga tantangan bagi seorang pemimpin. Selain paradigma tersebut, ada lagi nggak Pak yang Pak Abbas rasakan sebagai tantangan dalam proses pengambilan keputusan di situasi-situasi dilematik? Ya kultur ini juga, kultur dalam arti gini ya, dalam setiap organisasi itu juga ada budaya kerja ya, itu juga tantangan ya, kultur yang kurang baik itu juga bisa jadi tantangan hambatan bagaimana keputusan itu diambil. Ya, karena setiap organisasi, setiap institusi itu memiliki kultur budaya kerja tersendiri-sendiri. Itu yang saya hadapi demikian. Di samping mindset ada juga kultur yang sudah terbentuk dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Ya. Baik Pak, luar biasa Pak Abbas. Kemudian ini Pak, tantangan kan perlu strategi ya Pak untuk kita menghadapi tantangan tersebut. Nah, strategi yang selama ini sudah Bapak laksanakan terkait dengan tantangan-tantangan tersebut. Ya, sungguhnya gini ya, kalau untuk katakanlah merubah mindset, pola pikir itu memang dibutuhkan istilahnya langkah-langkah yang efektif dan efisien. Ya, ketika mau merubah mindset itu memang tidak bisa langsung drastis, sporadis, tapi step by step, sedikit demi sedikit sampaikan. Kalau kepala sekolah ya visi misi, harapan kepala sekolah yang ingin dicapai, mau dibawa kemana ini visi dari sebuah institusi ataupun sekolah. Dengan langkah itu setidaknya kultur ataupun yang pola pikir masih sempit itu akan terbuka. Jadi lebih kepada bagaimana pendekatan tadi ya istilahnya apa
menyampaikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang kepala sekolah. Ya, jadi harapannya. Jadi kepala sekolah melakukan kebijakan seperti ini sesungguhnya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi nyata untuk kepentingan sebuah organisasi. Jadi ada sosialisasi yang bertahap dan kontinuitas ya. Jadi menyampaikan harapan-harapan yang diinginkan oleh seorang kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih. Sebagai bahan pembelajaran nih Pak untuk saya sendiri di dalam calon guru penggerak ini, Bapak bisa berbagi pengalaman nggak Pak terkait dengan situasi-situasi yang pernah, salah satu situasi yang pernah Bapak hadapi terkait dengan dilema etika dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Ya, pada dasarnya gini ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah mau menyelesaikan, mau tadi istilahnya. Yang paling dikedepankan dalam menyelesaikan masalah adalah antisipasi ya, mengetahui antisipasi, identifikasi. Setelah diidentifikasi akar permasalahannya, ketahui. Terus apa yang dikedepankan adalah pendekatan tadi melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkonflik ataupun yang punya masalah, dimusyawarahkan bersama, dibicarakan, ya dikomunikasikan dengan ya bisa melalui tadi pelantara mediasi ataupun dalam sebuah forum ya ditanya permasalahannya seperti apa, dicari jalan keluarnya bersama sehingga dihasilkan keputusan win-win solution tanpa membebani siapapun. Jadi poinnya adalah ya tadi ya tetap dalam sebuah kebijakan supaya itu dirasa tidak merugikan kedua belah pihak adalah dicari jalan tengahnya. Tentu yang dikedepankan adalah asas musyawarahnya. Ya, kalau dalam ini kan digunakan pendekatan diplomasi ya. Diplomasi, negosiasi di sana untuk tadi dicari titik temu permasalahannya seperti apa. Terus diambil tadi supaya nanti ditemukan ada win-win solutionnya. Karena dalam setiap langkah gerak sebuah organisasi, sebuah sekolah, tentu itu kan ada permasalahan yang akan dihadapi. Ya, jadi yang dikedepankan lebih kepada bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, ya, dilakukan musyawarah, pendekatan dari berbagai pihak, kayak unsur itu. Jadi jangan dihilangkan. Tidak bisa kepala sekolah, pemimpin langsung ambil keputusan tanpa melalui pendekatan tadi. Ya, pendekatan secara yang berkonfliknya, berkepentingan di sana. Kita dekati, ajak bicara. Setelah itu baru kan diketahui permasalahannya. Setelah itu ditawarkan win-win solution yang setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, tapi bisa diterima oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi selain berkomunikasi dengan para waka, Bapak di sini juga menjalin komunikasi dengan pihak yang berkepentingan lain gitu ya Pak ya. Berkepentingan lain kemudian dicari solusi terbaik bersama. Berarti untuk pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan secara cepat juga ya Pak? Iya, kalau yang hal besar itu. Kayak itu. Ya, jadi poinnya keputusan itu bisa diambil setelah kepala sekolah, pemimpin mengetahui akar permasalahan. Tanpa mengetahui itu diambil, ya tentu keputusannya tadi akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Tapi setelah tahu proses ada identifikasi permasalahannya, baru itu bisa disimpulkan ataupun diputuskan. Ya, kalau terkait karena ini adalah kepemimpinan sebuah sekolah, itu diperlukan ilmu komunikasi massa tadi. Ya, kalau berhubungan dengan masyarakat ya bagaimana pendekatannya itu. Tetap tadi yang kedepankan musyawarah, komunikasi baru disimpulkan. Jadi tidak bisa langsung diputuskan tanpa melalui proses mekanisme tadi, pendekatan baik secara kelompok ataupun personal. Jadi memang kalau saya cermati itu memang seorang pemimpin itu butuh ketenangan ya Pak ya. Kayaknya harus siap secara mental dan karakter juga. Iya. Ya, jadi memang pokok utama adalah ketenangan, terus kepemimpinan tidak semata kita mampu mengetahui materi manajemen kepemimpinan yang diajarkan di secara teoretik ya, teorinya Maslow atau Abraham Maslow itu,
tentang FOAK, manajemen modern, tetapi juga harus peka terhadap manajemen konfliknya. Terlebih tadi bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, karena tidak ada teori itu di dalam buku manajemen kalau bagaimana kita mendekati ormas ini itu lebih kepada interaksi sosial aja, sesama manusia, makhluk sosial, kita bersahabat dengan siapapun. Tapi bukan berarti berkolaborasi dalam keburukan, tetapi tadi melihat untuk kebaikan sekolah, manajemen ini. Tapi yang jelas jangan sampai berkolaborasi tetapi nyari keuntungan kepala sekolah itu, tetapi lebih kepada bagaimana untuk menjaga kondusivitas lingkungan sekolah terukur dan wajar. Walaupun tujuannya untuk kondusivitas tetapi merugikan sekolah, itu ya jangan. Tapi kalau tujuannya kondusivitas tapi sekolah tidak dirugikan, ya itu tidak masalah, daripada komitmen kepada aturan yang ada di sisi lain oleh masyarakat ditentang. Itu juga tidak akan menjalin apa istilahnya kegiatan pembelajaran yang dinamis, kondusif gitu. Sementara proses pembelajaran dibutuhkan juga kondusivitas lingkungan gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Abbas, saya Ya. belajar banyak dari Bapak, Ya. di mana kita harus tenang menghadapi, kemudian menjalin komunikasi dengan semua pihak, Ya. berkolaborasi dengan baik, ya, dan yang menjadi titik pentingnya bukan untuk kepentingan kita secara personal ya Pak, akan Ya. tetapi kepentingan sekolah pada umumnya. Ya. Kemudian nih Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor utama adalah tadi ya, manajemen yang solid gitu, kompak gitu. Yaitu jadi kepala sekolah juga dibutuhkan para pembantunya yang solid dan kompak. Ya, jadi ada membangun kekeluargaan ini dengan tadi ya manajemen inti. Ya, jadi karena nggak mungkin kebijakan diambil oleh tadi figur center, tapi dibutuhkan tadi istilahnya manajerial yang kolaboratif tadi. Itu faktor penting adalah tadi. Jadi punya tim yang solid. Kalau tanpa itu susah melangkahnya. Jadi bangun kekeluargaan, bentuk tim manajemen yang solid untuk menopang sebuah organisasi. Tapi memang kepala sekolah harus menyampaikan ke tim itu bahwa saya mau ini, mau itu. Jadi menyampaikan, ibarat kata dalam teorinya, dalam menyampaikan visi misi yang diharapkan oleh kepala sekolah, sehingga para pembantunya bisa mencerna, menyimak visi daripada pemimpinnya. Sehingga ketika ada permasalahan itu para pembantunya bisa juga membantu, tidak semata dari kepala sekolah. Sungguhnya demikian. Baik Pak, berarti faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan adalah adanya kerja tim yang solid gitu ya Pak ya. Iya. Kerja tim yang satu visi, satu pemahaman dengan Bapak sebagai kepala sekolah. Iya. Kemudian yang terakhir nih Pak, Bapak kan tentunya sudah berpengalaman ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilematik. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak alami, ada nggak sih Pak satu pembelajaran atau satu hikmah yang bisa saya pelajari yang dapat Bapak dijadikan acuan untuk kedepannya? Ya, pada dasarnya gini ya, kepemimpinan itu ya yang bisa diambil ya untuk Bu Irma ke depan ya. Tadi ya, kepemimpinan itu tidak boleh mengedepankan egoisme pribadi. Harus lebih melihat bagaimana untuk kepentingan organisasi. Ya, karena ada hal-hal tertentu yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah tadi ketika ada sedikit perbedaan dengan staf, dengan manajemen. Itu kalau dimunculkan ego pribadi selaku pemimpin, tentu permasalahannya bukan selesai, tetapi akan tambah melebar. Tapi dengan menekan keegoan pribadi, lebih mengedepankan untuk bagaimana berjalannya sebuah organisasi, ya itu bisa dikatakan modal dasar seorang pemimpin yang bisa berhasil. Karena pemimpin yang ego cenderung ya tadi, ya bisa juga ditinggalkan oleh
para pembantunya, orang-orang di sekitarnya, sehingga keputusan apapun seakan-akan bersumber dari dirinya, padahal itu tidak tepat guna dan sasaran. Tapi beda ketika kita membangun untuk kepentingan organisasi, mengedepankan kekeluargaan, merangkul siapapun, yang baik ya terangkul, yang kurang baik juga sama dirangkul. Jadi tidak membeda-bedakan si A, si B, dan si C ada di garis kita ataupun tidak. Itulah tantangan sebuah istilahnya kepemimpinan. Tapi kalau yang dikedepankan keegoan, yang ada kan ada konflik. Membangun konflik itu kan tidak baik juga, tidak sehat bagi suasana di sekolah ataupun lingkungan. Jadi kuncinya adalah menekan ego pribadi, ya. Yang lebih dikedepankan adalah bagaimana organisasi berjalan, seperti itu. Baik Pak Abbas, terima Ya. kasih banyak sharingnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya dapat saya pelajari dan saya aplikasikan. Terima Ya. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irma. Moga sukses jadi guru penggeraknya dan bisa berhasil jadi kepala sekolah. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Sarahayati, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10.67 dengan fasilitator Ibu Eko Susanti, AMD, SE, SPD, dan pengajar praktik Bapak Anton Tamal. Izinkanlah saya untuk merefleksikan wawancara praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dan SMK Negeri 1 Kota Tangerang. Hal yang menarik yang muncul dari praktik wawancara pengambilan keputusan kepala sekolah, yang pertama adalah prosedur pengambilan keputusan. Masing-masing narasumber memiliki prosedur atau langkah-langkah yang mereka ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Ini mencerminkan pendekatan yang terstruktur dalam menghadapi masalah etika. Yang kedua adalah pendekatan berbasis kebajikan. Semua narasumber menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan dan tindakan mereka selalu berlandaskan pada nilai-nilai etis yang positif. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Narasumber menyoroti kerjasama dengan tim seperti wakil kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang melibatkan dilema etika. Hal ini mencerminkan transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Persamaan kedua video. Yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus-kasus bujukan moral dan dilema etika, kedua narasumber sama-sama melakukan uji regulasi. Yang kedua, dalam identifikasi kasus sampai dengan pengambilan keputusan, para narasumber melibatkan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan semua pihak yang terlibat. Yang nomor 4, keputusan mempertimbangkan efek atau konflik yang mengikutinya jika memilih keputusan A ataupun keputusan B. Yang nomor 5, keputusan dibuat bersama dengan tim wakil kepala sekolah, bukan semata dari kepala sekolah saja. Adapun perbedaan kedua video, yang pertama, dalam video 1, kepala sekolah melakukan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan dalam kasus bujukan moral maupun dilema etika. Yang kedua, dalam video 2 menggunakan prinsip berbasis hasil, mengambil keputusan berdasarkan manfaat keputusan tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat. Rencana ke depan para pimpinan dalam pengambilan keputusan. Melalui penguatan kolaborasi antara kepala sekolah dengan tim wakil kepala sekolah, secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus bujukan moral maupun dilema etika yang kemungkinan terjadi.
Bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan, dapat dilihat dari dampak positif yang paling banyak terjadi dan dampak negatif yang paling sedikit muncul dari keputusan tersebut. Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika? Saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap dilema etika yang timbul, baik dengan murid maupun rekan guru. Langkah-langkah termasuk mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan pihak yang terlibat, mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi pilihan, mengevaluasi sesuai nilai etika, memilih pilihan terbaik, bertindak sesuai pilihan, merefleksikan keputusan, dan juga belajar dari pengalaman. Langkah-langkah ini penting dalam situasi seperti pelanggaran etika, keputusan yang mempengaruhi murid atau rekan guru. Saya juga akan menawarkan bantuan langkah-langkah ini kepada rekan guru yang menghadapi dilema etika untuk memastikan keputusan sesuai dengan standar etika dan juga integritas. Hal yang tidak terduga yang saya dapatkan dari praktik wawancara kepala sekolah, yang pertama adalah pengambilan keputusan melibatkan wakil kepala sekolah, tidak hanya keputusan sepihak dari kepala sekolah saja. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah harus melihat dari segala sudut pandang. Oleh karenanya, diperlukan kedewasaan dan juga kematangan individu kepala sekolah. Yang nomor 3, mempertimbangkan efek yang timbul di masa depan karena pilihan tersebut dibuat. Yang nomor 4, pemimpin merangkul dan menjaga bagaimana pihak-pihak yang terkecewakan. Demikian refleksi saya dari praktik wawancara pengambilan keputusan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.